Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pemirsa yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafi Purnawijaya, lalu ada Dika Bintang Dwi Putra, lalu ada Halimah, lalu ada yang terakhir Putri Muslihatul. Kami dari kelompok 20 akan membacakan atau membawakan presentasi kami dengan judul Stigma Terhadap Terapi. Baik, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu stigma terhadap terapi dan mengapa tema ini sangat penting. Yang pertama, ada remaja dan mahasiswa rentan gangguan mental. Remaja dan mahasiswa berada pada tahap perkembangan yang penuh tekanan, baik secara emosional, sosial, maupun akademik. Masa transisi dari remaja menuju dewasa menuntut mereka untuk mengambil banyak keputusan penting dalam hidupnya, termasuk pendidikan, karir, hingga hubungan sosial. Tekanan ini dapat menyebabkan munculnya gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, hingga burnout. Lingkungan pergaulan dan media sosial juga berperan dalam memperbesar tekanan ini. Ketika seseorang merasa tidak cukup baik dibandingkan dengan pencapaian orang lain, harga diri mereka bisa turun. Apalagi jika tidak ada dukungan sosial yang memadai dari keluarga ataupun lingkungan kampus, kondisi mental bisa makin memburuk. Maka penting untuk memberi perhatian khusus pada kelompok usia ini dalam konteks kesehatan mental. Yang kedua ada psikoterapi Islam, solusi yang relevan. Psikoterapi Islam merupakan pendekatan konseling atau terapi yang menggabungkan nilai-nilai prinsip psikologi dengan nilai-nilai Islam. Ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, karena dapat memberikan pendekatan yang sesuai dengan keyakinan dan budaya klien. Metode seperti zikir, tafakur, membaca Al-Quran, dan memahami takdir sering dijadikan bagian dari terapi untuk membantu individu menghadapi tekanan hidup. Banyak yang merasa lebih nyaman membuka diri daripada terapis atau konselor yang memahami nilai-nilai religius mereka, sehingga proses terapi pun menjadi lebih efektif. Lalu poin yang ketiga ada stigma terhadap terapi masih tinggi. Meskipun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental mulai meningkat, stigma terhadap terapi atau konseling masih tinggi di masyarakat. Banyak orang yang menganggap bahwa pergi ke psikolog atau konselor berarti seseorang gila atau lemah. Pandangan ini justru membuat banyak individu yang sebenarnya membutuhkan bantuan memilih diam ataupun menyembunyikan masalahnya. Stigma ini juga diperkuat oleh norma budaya yang menuntut seseorang untuk kuat menghadapi masalah sendiri tanpa menunjukkan emosi secara terbuka. Oke teman-teman, selanjutnya ada ciri-ciri stigma terhadap terapi. Yang pertama, orang yang menjalani terapi sering dianggap berbeda atau tidak normal, sehingga takut dijauhi atau diperlakukan dengan buruk. Karena dianggap berbeda atau tidak normal, banyak orang jadi ragu untuk menjalani terapi. Mereka takut dijauhi atau diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal terapi itu sebenarnya hal yang wajar, sama seperti pergi ke dokter saat kita sakit. Jadi penting bagi kita untuk mengubah cara pandang ini agar terapi bisa diterima sebagai sesuatu yang positif dan normal. Lalu yang kedua, munculnya perasaan malu dan takut dicap negatif oleh orang lain. Mereka khawatir dianggap lemah, tidak mampu mengatasi masalah sendiri, atau bahkan dianggap gila. Padahal mencari bantuan profesional justru menunjukkan keberanian dan kepedulian terhadap kesehatan mental. Dan yang terakhir, keengganan atau penolakan terhadap terapi itu sendiri. Meskipun sudah merasa stres atau tertekan, hal ini biasanya karena merasa bisa mengatasi sendiri, takut dinilai lemah, atau memang belum paham pentingnya peran terapi dalam menjaga kesehatan mental. Oke, baik. Selanjutnya ada penyebab stigma terhadap terapi. Yang pertama, kurangnya pemahaman. Ini biasanya banyak yang belum tahu bahwa terapi itu sebenarnya bentuk perawatan yang sah dan normal, sama seperti kita ke dokter saat sakit fisik. Karena kurangnya pengetahuan ini, muncul anggapan keliru bahwa terapi hanya untuk orang yang mengalami gangguan mental berat. Lalu yang kedua, pengaruh budaya dan agama. Pengaruh budaya dan agama ini juga ikut memperkuat stigma terhadap terapi. Di masyarakat masih banyak yang menganggap gangguan mental itu terjadi karena kurang ibadah, iman yang lemah, atau bahkan karena gangguan gaib.
Karena itu, nggak sedikit orang yang lebih memilih pengobatan alternatif atau spiritual daripada datang ke psikolog atau tenaga profesional. Lalu yang terakhir adalah pengaruh media massa. Media sering menggambarkan orang dengan gangguan mental sebagai sosok yang berbahaya, aneh atau tidak bisa dikendalikan. Gambaran seperti ini makin memperkuat stigma dan membuat orang jadi takut atau malu untuk datang ke psikolog. Selanjutnya adalah pandangan psikologi Islam terkait stigma terhadap terapi. Dalam Islam, manusia itu nggak cuma dilihat dari jasad aja, tapi juga ruhnya. Jadi kalau ngomongin soal kesehatan, nggak cukup cuma sehat secara fisik atau pikiran aja, tapi juga hati yang bersih, jiwa yang tenang. Konsep kayak tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa udah lama banget diajarin di dalam Islam. Bahkan sebelum dunia barat pun ngerti soal gangguan mental, ulama seperti Al-Balkhi sudah pernah menulis tentang pentingnya jaga keseimbangan antara pikiran, badan, dan spiritualitas. Makanya, penyembuhan dalam Islam itu nggak cuma soal emosi atau perilaku, tapi juga soal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapi yang melibatkan doa, zikir, atau refleksi diri bisa bantu banget buat menenangkan hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, "An Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW qala, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bara bi'idznillah azza wa jalla." Rawahu Muslim. Yang artinya setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, maka akan sembuh dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits riwayat Muslim. Tapi sayangnya masih banyak yang mikir kalau penyembuhan harus pakai cara yang terlihat islami aja, kayak ruqyah, dan lupa kalau pendekatan psikologi juga bisa sejalan dengan Islam. Ada juga yang langsung menganggap kalau orang dengan gangguan mental itu kesurupan atau kurang imannya. Padahal kadang mereka cuma butuh didengar, butuh tempat yang aman, butuh seseorang yang ngerti dan enggak ngejudge mereka. Beberapa penelitian nunjukin bahwa ketika terapi dikasih sentuhan nilai-nilai agama, kayak ngajak zikir, baca ayat, atau ngobrolin makna hidup dari sisi iman, hasilnya jauh lebih nyaman buat klien. Mereka lebih terbuka dan proses penyembuhannya pun lebih enak dijalanin. Contohnya ada pendekatan namanya terapi kognitif perilaku Islami. Di sini orang diajak buat mengenali pikiran negatifnya, lalu dikuatin pakai ayat atau hadis yang penuh harapan. Contoh kayak ayat yang tertera di atas, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Tokoh-tokoh agama juga punya peran besar waktu mereka bilang kalau datang ke psikolog itu bukan berarti lemah, tapi justru bentuk ikhtiar. Itulah kenapa penting banget buat bikin ruang yang aman, tempat yang nyambungin psikologi dan nilai-nilai Islam, tempat yang bisa bikin orang lebih paham kalau sehat itu bukan cuma soal fisik, tapi juga hati dan roh. Metode preventif yang pertama itu menanamkan iman, ibadah, dan akhlak sejak dini. Yang kedua, membentuk keluarga harmonis. Yang ketiga, rutin sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Mode kuratif. Yang pertama itu menyembuhkan gangguan mental, spiritual, atau emosional. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan Allah melalui taubat dan ibadah. Yang ketiga, mengarahkan individu kembali ke jalan Allah sesuai Al-Quran dan hadis. Yang keempat, melatih introspeksi dan jihad an-nafs, atau pengendalian diri. Lalu kesimpulan, stigma terhadap terapi masih menjadi hambatan besar dalam penanganan kesehatan mental, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak yang menganggap terapi hanya untuk orang gila, padahal terapi adalah langkah ilmiah untuk penyembuhan psikologis dan spiritual. Dalam Islam, kesehatan mental mencakup aspek spiritual seperti tazkiyatun nafs, zikir, dan sholat. Psikoterapi Islam menjadi pendekatan yang menyeluruh karena menggabungkan unsur keimanan. Stigma ini bisa diatasi melalui edukasi atau preventif, terapi berbasis nilai Islam atau kuratif, dan pendampingan pasca terapi atau rehabilitatif. Masyarakat perlu mulai memandang terapi sebagai bentuk ikhtiar yang sejalan dengan ajaran Islam dan prinsip hidup manusia. Selanjutnya yaitu pertanyaan reflektif. Pertanyaan pertama adalah, apakah kalian lebih takut terhadap pandangan orang lain daripada terhadap luka batin yang terus kita pendam? Lalu pertanyaan kedua yaitu, apa yang sebenarnya lebih menakutkan, menjalani terapi untuk sembuh atau terus berpura-pura baik-baik saja?
Lalu yang ketiga adalah saat orang bilang kamu kurang ibadah, makanya stres. Apa itu benar? Atau cuma alasan biar enggak repot mendengar curhatan orang? Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini. Baik, terima kasih pemirsa atas atensi dan waktunya untuk menyaksikan presentasi dari kami. Kami kelompok 20 yang beranggotakan saya Muhammad Rafi Purnawijaya, yang kedua ada Dika Bintang, yang ketiga ada Halimah, yang ketiga ada Putri Muslihatul. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.